Halo Sobat Harsen. Sore ini Mami mau bikin video dan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di YouTube Harsen Family tentang kura-kura Harsen. Ada beberapa pertanyaan dari kalian, seperti bagaimana cara memelihara kura-kura supaya bisa cepat besar. Terus makanannya apa aja, kalau dikasih peletnya merek apa, ya kan? Terus bagaimana bikin settingan kandang dan lain-lainnya. Sekarang kita jelaskan dari awal ya. Ini si Boy lagi mondar-mandir aja dari tadi nih. Keluar masuk kandang di dalam terus keluar lagi. Kita jawab pertanyaan dari awal. Jadi untuk kura-kura Harsen Family ini kita pelihara itu kurang lebih 4 tahun yang lalu. Nah, kura pertama kita itu si cewek, si girl nih yang paling besar. Dia sudah bertelur. Sekarang telurnya masih kita rami. Asik, masih dirami. Masih kita inkubator. Jadi dia itu dikawinkan, bukan dikawinkan sih, dia kawin sama si Snow. Terus akhirnya bertelur deh tuh. Puji Tuhan telurnya banyak, tapi belum tahu bisa menetas apa tidak semua. Mudah-mudahan menetas semua. Gitu, lanjut. Jadi yang pertama kita beli itu si girl sama si boy nih yang tadi lagi mondar-mandir nih itu. Maaf ya kandangnya berantakan dari tadi. Dia mondar-mandir nih setrikaan. Lalu setelah si boy sama si girl, kita beli si Snow. Nih dia. Pardalis Babcocky. Salah dek. Nah, si Snow ini kita beli dari size 10,5 cm. Kalau si boy sama si girl kita beli dari size 7 cm gitu. Nah, awalnya tuh 3 doang. 3 ini yang kita pelihara gitu. Kita rawat. Terus puji Tuhan rawatnya juga nggak begitu sulit. Perawatannya apa kalau pas kecil? Perawatannya itu kita rajin rendam pakai air hangat. Terus kita setelah direndam kurang lebih 10-15 menit, lalu kita jemur kering di bawah sinar matahari pagi. Sinar mataharinya tuh kurang lebih dari jam 8 sampai jam 10 masih oke lah gitu. Setelah kita rendam 10 menit sampai 15 menit, terus kita jemur kering. Maksudnya jemur kering itu artinya jemur tanpa air ya, kita pakai bak. Kita taruh mereka kurang lebih 10-15 menit. Boleh sambil kita kasih sayuran atau pelet, jadi mereka sambil dijemur mereka bisa sambil makan, seperti itu. Sudah dijemur kering 15 menit, baru deh kita masukkan kembali ke dalam kandang gitu. Nah, si Snow ini termasuk salah satu kura-kura cabai rawit kalau menurut kita, karena dia birahinya cepet banget. Dari size masih berapa ya, sekitar 20 atau 25 cm pun dia sudah mau kawin, minta kawin, maksudnya menaiki betina-betina Harsen Family gitu. Setelah 3 kura-kura tadi, si Snow, si boy dan si girl, kita beli si Besti sama si Besto. Dulu ukurannya kecil banget, kita beli kalau nggak salah size nya 5 cm deh, 5 cm, bener-bener kecil banget. Nah, kita pelihara itu dari kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu, 2 tahun deh kalau nggak salah. Nah, mereka juga termasuk mudah dipelihara, cuma waktu itu ada salah satu yang sempat pilek ini deh kalau nggak salah nih. Dulu ini warnanya tuh lebih gelap lagi dari ini, makanya Mami panggilnya dia cappuccino. Tapi kita kasih obat-obatan, kita kasih treatment, kita kasih multivitamin gitu. Akhirnya sembuh deh. Multivitaminnya apa? Banyak sih, kayak reptil oil. Terus ada kan obat pilek untuk kura. Bisa dilihat juga nanti di kayak Shopee atau Tokopedia, banyak tuh obat-obatan. Ini nih yang tadi Mami bilang. Si Snow ini salah satu yang birahinya luar biasa kuat tuh, lihat.
salah posisi aja tetap dihajar kan tuh. Gitu. Apalagi ya? Settingan kandang. Sebentar. Untuk kura-kura kecil waktu itu kita pakainya kandang yang kita bikin sendiri. Tapi yang bikin. Sebentar Mami kasih tunjuk ya. Nah, ini dia kandang yang waktu itu kita buat, papi yang buat. Jadi ini waktu itu kita pakai untuk kura-kura pertama kita, si Boy sama si Girl sama si Snow. Nah, kita taruh di sini, tapi ini nggak ditaruh di luar sini. Kita taruh di dalam rumah. Karena kan takutnya nanti kalau di luar mereka masih kecil, takut ada hewan buas gitu kayak ular atau apa. Jadi kita taruhnya di dalam rumah. Kita bikin sendiri, pokoknya kreatif sendiri deh. Yang penting itu selalu ada lampu panas nih, ini yang penting. Kita pakainya lampu ini. Tuh. Tapi pernah juga pakai lampu-lampu yang kecil. Tapi rata-rata pakainya dari Normal Pet tuh. Itu ya. Ini yang 100 watt. Pernah juga sih pakai lampu kecil ini nih, kalau nggak salah sekitar di bawah 50.000 harganya. Gitu ya. Nah, itu dia tadi kandang pertama kita. Kandangnya si Boy, Girl sama si Snow. Sebenarnya dulu kita pernah pelihara Pardalis Kenya juga. Ukurannya kecil sekitar 5 sentian. Tapi sayang dia meninggal. Pokoknya kita pernah beli itu 3 kali. Kita beli Pardalis Kenya yang ukuran kecil. Tapi memang mungkin belum ahli ya merawatnya. Jadi selalu gagal. Giliran kemarin sudah hampir keluar, itu sudah pecah. Itunya apa? Putih-putihnya sudah mulai keluar. Salah perawatan akhirnya meninggal. Jadi deh, makanya sekarang kura-kuranya tinggal 5. Karena susah ternyata merawat Pardalis Kenya. Dibanding merawat sulcata lebih mudah merawat dibanding merawat Pardalis lebih mudah merawat sulcata maksudnya. Gitu. Terus lanjut. Salah satu obat yang Mami kasih itu tadi reptil oil. Nanti deh gambarnya ditayangin ya di video YouTube ya. Reptil oil itu tuh semacam minyak. Jadi bisa dioleskan ke ini nih, tempurung-tempurung kura-kura ataupun bagian bawahnya di plastronnya. Boleh juga ke kulit-kulit bagian muka-muka sini juga boleh, nggak apa-apa. Itu biar apa ya, karapasnya bagus gitu. Terus biar ya wangi juga, salah satu juga multivitamin buat mereka, biar mereka sehat. Bisa juga disemprotkan ke makanannya juga gitu. Terus mencegah bladder stone juga. Yang belum tahu bladder stone itu apa, kayak semacam mereka kan keluar urates ya. Dulu kita sebutnya pipis. Tapi ternyata itu urates. Nah, itu harus keluar. Kalau nggak bisa keluar, itu akan jadi batu dan mereka akan susah mengeluarkannya gitu. Salah satu caranya pakai itu juga. Pakai si reptil oil itu. Kurang lebih harganya 100 ribuan. Aduh, si Boy kalau lewat nggak permisi. Nanti dicantumin ya untuk gambar reptil oilnya. Terus lanjut yang kedua, kura darat itu butuh juga yang namanya kalsium. Kenapa? Kalau mereka kurang kalsium nanti plastron mereka tuh bisa lembek, tempurung mereka juga nggak akan bisa keras kayak gini nih. Tuh, ada bunyinya kan? Jadi mereka membutuhkan kalsium. Biasanya bisa kita kasih tulang sotong, bisa beli di toko burung ya kalau nggak salah. Tulang sotong atau bisa beli yang langsung seperti ini. Nih. Ini bubuk tulang sotong, kelihatan gak sih? Ya, pokoknya bentuknya seperti inilah, bisa dibeli di Shopee ataupun Tokopedia ataupun toko-toko online lain. Kami lupa harganya berapa. Jadi ini untuk reptil, bisa dicampurkan ke makanan atau juga bisa dicampurkan ke air rendaman. Si Snow ini pengennya kawin mulu. Nah, kita pakai ini. Tapi kalau nggak ada ini bisa juga beli bubuk tulang sotong di toko burung gitu. Terus peletnya. Ini Mami ngomong sambil ngasih lihat ke kalian mereka kalau sore ya, nih mereka lagi makan. Udah 2 hari ini kita puasain. Sayurnya cuma dikasih sore, dari pagi sampai menjelang sore itu mereka nggak kita kasih makan. Jadi ternyata penting juga buat puasa untuk kura-kura. Jadi karena kalau kelebihan makan mereka bisa obesitas.
Gak cuma manusia yang bisa obesitas, ternyata kura-kura juga bisa. Boy, aduh. Lanjut, peletnya. Nih. Kita pakai pelet ini. Mana sih? Nih dia. Meizu. Pernah juga pakai pelet JT Freak. Kalau nggak salah namanya. Iya, JT Freak. Tapi sekarang kita pakainya ini. Cuma udah jarang banget tuh, udah tinggal dikit tuh. Jarang banget kita kasih pelet karena kan udah pada besar-besar ya. Jadi lebih sering kita kasih sayur gitu. Oke. Jadi kira-kira seperti itu cara merawat kura-kura. Apalagi yang belum dijawab ya. Untuk settingan kandang, kalau untuk size kecil itu yang penting kalian gimana caranya, entah mau pakai kontainer atau mau pakai kotak, apalah yang mungkin kalian bikin sendiri. Yang penting sesuai dengan ukuran size si kura-kura itu. Kalau dia masih kecil, masih di bawah 10 cm, masih bisalah bikin kotak atau pakai kotak-kotak apa yang sesuai dengan size-nya. Yang terpenting adalah lampu. Kalau size masih di bawah 10 cm itu wajib pakai lampu UVA dan UVB. Terus wajib rendam dan jemur. Jadi rendamnya itu pakai air hangat. Kalau kami sih pakai air hangat, tapi ada juga yang pakai air biasa, sama aja itu. Tergantung gimana kalian treatment kura-kura kalian dari awal kalian keep, dari awal kalian pegang gitu. Kalau kami pakai air hangat, terus rendamnya itu kurang lebih 10-15 menit. Bisa juga dicampurin pakai vitamin-vitamin. Boleh kalian browsing deh ke toko-toko online tuh, vitamin-vitaminnya banyak. Yang untuk nafsu makan ataupun kalau pas mereka lagi susah buang air besar itu ada vitaminnya gitu. Jadi bisa dicampur ke air rendaman atau bisa dicampur ke makanan kayak sayuran atau peletnya mereka. Nah, apa sayang? Gitu. Terus apalagi, lampu udah, rendam jemur udah. Tadi rendamnya 10-15 menit ya. Mami ngomong sambil diselingin suara si Snow sama si Girl lagi kawin. Setelah direndam 10-15 menit, dijemur kering. Jadi ditaruh di dalam kotak atau apalah pokoknya. Jadi mereka dibiarkan dijemur di bawah sinar matahari. Jam berapa? Jam 8 sampai jam 10 masih oke lah. Mentok-mentok jam 11, tapi kalau udah panas banget jangan, takutnya nanti kura-kuranya dehidrasi. Karena pernah juga kita jemur kura pardalis kayaknya kebablasan, mati kuranya. Jadi harus diperhatikan, setidaknya harus ada yang nungguin gitu. Setelah pada saat dijemur itu bisa juga sambil dikasih makanan, entah mau dikasih pelet ataupun dikasih sayur juga bisa gitu. Terus apalagi, tadi kandangnya udah dikasih lihat ya, seperti itu. Kalau untuk size yang sudah 20 cm ke atas bisa di outdoor seperti ini. Nanti dikasih lihat kandang outdoornya. Nah, ini kandang outdoornya. Aduh, kayaknya waktu itu udah pernah dibikin deh reviewnya. Boleh dicek di YouTube Harsen. Ini kan untuk di bagian yang luarnya ya. Yang terpenting ada itu, ada semacam kolam atau kubangan untuk ngisi air. Jadi mereka bisa berendam sendiri atau mereka bisa minum sendiri pada saat mereka haus. Gitu. Tuh, jadi mereka bisa kita lepas di sini, kita taruh sayurannya. Terus ini kandang yang untuk mereka istirahat. Ini kotor banget. Jadi mereka kalau malam, sore jam 5 atau jam setengah 6 sudah mulai masuk ke dalam kandang. Terus kita nyalakan lampunya. Terus udah deh kita tutup pintunya. Gitu. Iya, jajan boleh sebentar ya. Tuh, udah cuman itu doang. Cuma kalau sudah besar, size 20 mungkin harus dikasih pasir kali ya. 20 cm ke atas, karena mereka sudah suka menggali-gali. Dulu sebelum dikasih pasir semuanya digaruk-garukin, jadi tembok-temboknya juga pada hancur tuh. Ini baru aja kita rapihin sedikit, diplester biar nggak terlalu hancur. Jadi lebih baik kalau 20 cm ke atas dikasih pasir atau tanah sih ya, pokoknya itulah nih kayak gini nih. Jadi untuk mereka bebas bereksplor, mau menggali, ataupun nanti kalau size saya seperti 30 atau 40 cm ke atas kan, seperti si Girl dia sudah kawin, terus ternyata dia sudah bertelur. Nah, mereka kan bertelurnya nanti di pasir situ. Jadi butuh sekali pasir untuk 25 cm ke atas lah kurang lebih. Gitu. Baiklah, apalagi kayaknya udah semua. Kuncinya itu cuma
telaten jemur sama rendam kalau untuk size yang kecil 10 cm ke bawah. Tapi kalau sudah 20 cm ke atas sebenarnya sih aman ya, karena kita juga puji Tuhan nggak pernah nemuin kesulitan yang gimana banget. Paling pilek, kalau kura-kura Harsen waktu itu pilek, rajin direndam pakai air hangat aja kalau pilek, terus kasih vitamin gitu. Selebihnya kalau udah size besar gini udah aman, nggak perlu dikasih pelet setiap hari juga, karena sayang boros, lebih baik sayur-sayuran lebih banyak. Nah, sekarang kami lagi fokus adalah menunggu telur-telurnya si Girl sama si Snow menetas gitu. Nanti kalau sudah menetas kita bikin reviewnya ya. Doakan supaya semua telur-telurnya bisa menetas sempurna, jadinya bisa jadi anak-anak sulcata dan pardalis yang lucu. Kalau sulcata sama pardalis jadinya perkawinan silang, nama anaknya leocata gitu. Udah ya, udah dijawab semua ya, dari segi kandang, obat, makanan, pelet, apalagi tuh. Kandang untuk size kecil, kandang untuk size yang besar, yang perlu dipersiapkan apa aja, kurang lebih seperti itu. Oke deh, kita sudah di video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain juga boleh, atau mungkin kalau ada sharing-sharing lain tentang cara pemeliharaan kura juga boleh, karena kita juga baru pemula banget, nggak tahu gimana caranya. Kita jalanin aja, yang penting ngerawat hewannya pakai hati, karena kalau kita sayangin mereka pasti mereka bisa bertumbuh dengan baik. Oke, jangan lupa di like, comment, share, don't forget to subscribe. Nyalakan tombol loncengnya. Dadah.